Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Medan beserta rombongan tim Sabar Desa tahun 1442 Hijriah. Yang kami hormati Bapak Mangku Sola Ibu Dulu di lingkungan RW 6 Desa Medan. Yang kami hormati Al-Ustaz kita Bapak Jenderal Abidin yang nanti akan memberikan pengajian santapan surat Ramadan kepada kita semua. Yang kami hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sholat tarawih yang dimuliakan oleh Allah SWT. Pertama-tama mari kita manjatkan rasa bersyukur kita kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang masih diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat bersama-sama melaksanakan sholat tarawih berjamaah di mushola di tahun ini dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Amin. Kedua kalinya salam dan salam kalau sama-sama kita belajarkan kepada rombongan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan nanti akan dapatkan sahabatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, para jamaah yang hormati, di sini kami selaku pengacara dari rombongan tim Sabar Desa perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu jamaah sekalian bahwa rombongan tim Sabar Desa terdiri dari Bapak Kepala Desa Medan, Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW, Bapak Kepala Dusun, Bapak Ketua WD beserta anggota, Bapak Ketua LPR dari Linmas dan ditambah dari lembaga lain yang bekerja di desa, yakni Gubernur Desa Syariah Ahmad Tanjung, dan tak lupa juga diikuti dari anggota Kanser Desa Medan yang pada malam ini bisa ikut serta bersama-sama kita tim Sabar Desa. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak memanjangkan lima karena mengingat waktu sudah mulai malam, akan kami sampaikan ketik acara kita pada malam hari ini. Yang acara pertama pembukaan yang sedang berlangsung, acara kedua sambutan dari Bapak Kepala Desa Medan, acara ketiga pengajian agama Sabar Ramadan yang nanti ada disampaikan oleh Pak Ustaz Jenderal Abidin, yang keempat adalah penutup atau doa. Bapak Ibu para jamaah yang mati, masa dari tamasuk acara yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala Desa kepada Bapak Kepala Desa, patut tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Pengasuh Mushola, Bapak Muhammad Koji beserta keluarga. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Ketua BPD beserta anggota. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Jenderal Abidin. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita. Beliau nanti akan menyampaikan tausiah dalam acara Safari Ramadan Desa. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan beliau banyak bermanfaat, berguna bagi kita, serta mendapat rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Sekretaris Desa beserta staf. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Ketua LPM. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Kepala Dusun, Bapak RW, Bapak RT. Selanjutnya yang saya hormati seluruh anggota Banser yang hadir pada malam hari ini. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Ibu jamaah sholat isya, sholat tarawih, mushola
Miftahul Ulum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, keselamatan serta kesempatan kita semuanya bisa sama-sama hadir di mushola yang kita cintai ini, melaksanakan rutinitas kita beribadah di bulan suci Ramadan, yaitu melaksanakan sholat isya berjamaah, sholat tarawih, serta sholat witir. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan pada malam hari ini mendapat ridho, rahmat serta barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini kelak mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Amin. Bapak Ibu jamaah sholat isya, sholat tarawih yang saya hormati, perlu kami sampaikan bahwasanya pada malam hari ini kami seluruh pemerintahan desa dan Bapak Ketua BPD melaksanakan safari Ramadan di Mushola Miftahul Ulum, yang mana memiliki maksud dan tujuan pertama sekali menjalin ukhuwah Islamiyah, tali silaturahim seluruh instansi pemerintahan desa Tanjung Medan dengan para alim ulama yang ada di desa Tanjung Medan, terkhusus kepada alim ulama ataupun pengasuh mushola Miftahul Ulum. Mudah-mudahan hubungan ukhuwah Islamiyah, tali silaturahim antara pemerintahan desa dengan seluruh alim ulama di desa Tanjung Medan dapat terjalin dengan baik, dan nanti kedepannya bisa menjadikan desa kita desa yang lebih baik, aman, tertib, serta masyarakatnya yang sejahtera. Amin. Dan yang kedua kalinya meramaikan suasana bulan suci Ramadan, yang mana kami pemerintah desa Tanjung Medan melaksanakan safari Ramadan dengan mengisi tausiah yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Zainul Abidin, yaitu salah satu kegiatan yang sangat baik. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan pada malam hari ini dan nantinya bisa berkelanjutan seterusnya di bulan suci Ramadan yang akan datang, dan mudah-mudahan mendapat support serta dukungan seluruh alim ulama yang ada di desa Tanjung Medan, dan mudah-mudahan desa kita menjadi desa yang barokah. Amin. Bapak Ibu jamaah sholat isya, sholat tarawih yang saya hormati, perlu juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwasanya pemerintahan desa Tanjung Medan juga memiliki program yang sedang dilaksanakan pada saat sekarang, yaitu program pendataan SDGs. Jadi saya berharap kepada seluruh jamaah mushola Miftahul Ulum, bila nanti ada perangkat desa, Pak RT atau Pak RW, Pak Ladus yang datang ke tempat Bapak mendata keluarga Bapak, tolong diikuti dan nanti Bapak buka pintunya lebar-lebar, sebagaimana nanti yang Pak RT, Pak RW, Pak Kadus data, Bapak berikan jawaban sesuai dengan apa yang Bapak miliki, dengan sejujur-jujurnya, yang mana nanti manfaat dan keperluannya adalah untuk kepentingan keluarga Bapak Ibu semuanya, yang mana pendataan itu adalah untuk mensinkronkan data dari desa hingga ke pemerintah pusat. Itu yang bisa saya sampaikan tentang SDGs. Dan selanjutnya yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, saya juga menghimbau di dalam suasana pandemi pada saat sekarang ini, pemerintahan desa Tanjung Medan juga menghimbau apabila Bapak Ibu berkeluaran atau berpergian dari desa entah ke desa yang lain, saya berharap kepada Bapak Ibu semuanya tolong dipatuhi protokol kesehatan, menggunakan masker. Tidak perlu saya sampaikan panjang lebar kepada Bapak Ibu semuanya tentang protokol kesehatan COVID-19, yang mana ini sudah sering disampaikan di setiap kegiatan. Mari sama-sama kita memahami dan mengerti pentingnya melaksanakan protokol kesehatan. Jadi saya himbau, tolong kalau berpergian
pergunakan masker, yang mana pemerintah Desa Tanjung Medan juga sudah membagikan masker kepada seluruh masyarakat. Walaupun sudah 1 tahun yang lalu, tapi saya berharap dengan menggunakan masker juga bisa mencegah penyebaran COVID-19. Sebagaimana di media sosial, media televisi, apabila kita tidak mematuhi protokol kesehatan, perpergian tidak sesuai dengan prokes, nah, jangan sampai negara kita, khususnya desa kita, seperti negara-negara yang lain, seperti negara India. Mari kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan negara kita, desa kita tidak seperti negara India, negara kita terhindar dari COVID-19, masyarakatnya sehat semuanya, dan dapat menjalankan kegiatan keagamaan sebagaimana yang kita laksanakan pada saat ini. Bapak Ibu jamaah sholat isya sholat tarawih yang saya hormati, saya juga menghimbau kepada Bapak Ibu semuanya, mari sama-sama kita jaga putra putri kita Bapak Ibu dari penggunaan media sosial yang berlebihan, yang mana nanti akan merugikan keluarga kita sendiri, merugikan anak-anak kita, dan mari kita jaga anak kita agar tidak terjangkit di dalam penggunaan narkoba, obat-obatan terlarang juga, yang mana nanti juga akan merugikan anak-anak kita, merugikan keluarga kita, yang mana anak dan putra putri kita Bapak Ibu adalah generasi penerus yang akan melanjutkan pemerintahan ataupun kegiatan-kegiatan yang ada di Desa Tanjung Medan maupun di pemerintahan tingkat kabupaten dan seterusnya. Saya berharap kepada Bapak Ibu semuanya tolong dijaga dan diperhatikan, kiranya nanti anak Bapak Ibu menjadi anak yang soleh dan soleha, bisa berbakti kepada orang tua, berguna bagi agama, bangsa dan negara, bisa membahagiakan keluarga dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin yang itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pada malam hari ini. Banyak kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang hormati, sebenarnya tadi ada sambutan dari Bapak Desa Medan, dan mudah-mudahan apa-apa yang disebut tadi dapat kita mengerti dan kita pahami bersama. Pada Bapak Desa mengucapkan terima kasih. Untuk menginjak acara selanjutnya yaitu pengajian agama sama Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustaz Budi Abidi. Pada Pak Ustaz, waktu yang tepat kami persilakan. Pak Jenny, Pak terus Pak Suara. Longgar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil muttaqin. Shadaqallahul 'adzim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-qail fi kitabihil hadis. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Wa qala aidan al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin, tadil Qur'an wa hafidil lisan wa mut'ibil ji'an was-sha'imina fi syahri Ramadan. Al-hadis au kama qala amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, terkhusus Akhinul Karim Ustadz Muhammad Khazim yang semoga senantiasa dilimpahi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kepada Bapak Kepala Desa dan seluruh perangkat yang hadir pada malam hari ini yang melaksanakan safari Ramadan mulai dari malam ke-4 sampai saat ini,
yang sama-sama kita hormati, dan semoga mendapatkan rahmat, maghfirah, dan kebebasan dari api neraka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kepada seluruh jamaah Musholla Miftahul Ulum yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan rezeki yang banyak dan berkah, senantiasa diberikan anak yang soleh dan solihah, dan semoga istiqomah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Pertama sekali mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini sampai malam yang ke-19 ini 20 pengen cepet Rio dia ngomong 19 gak percaya. Malam kedua kula mboten ngitungi, mboten jatah kula. Yes, malam 20 benar khatam bosone wis kepingin Rio ya. Kita bersyukur kepada Allah karena sampai malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa mengikuti sholat isya berjamaah dan juga sholat tarawih beserta witirnya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Tak lupa sholawat dan salam kita kontinukan, kita istiqomahkan, kita haturkan atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sholawat yang kita baca ini semoga menjadikan kita semua diakui menjadi umatnya dan mendapat syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Pada malam hari ini kita ada di Musholla Miftahul Ulum. Ini melihat dari Musholla Miftahul Ulum ini kalau diartikan bahasa Indonesianya, nanti kalau salah ya mau dibenarkan. Miftahun itu kunci. Lah kunci itu kan kuncinya macam-macam, ada kunci Honda, kunci rumah. Ya. Dan ini Miftahul Ulum, kuncinya ilmu. Maka sudah seharusnya masyarakat yang ada di sekitar sini ya kalau menuntut ilmu udah nggak usah jauh-jauh ke sini saja. Itu loh. Nah, apa pentingnya Bapak ilmu? Ya sangat penting. Ilmu itu sangat penting. Kalau kita mungkin pernah dengar setan, saya nggak pernah dengar setan, Pak. Saya nggak pernah dengar setan. Ya kalau nggak pernah dengar setan, kawannya setan. Ini kawannya setan. Berarti setan goda manusia, manusia udah ikut setan, berarti kawannya setan. Setan ini untuk menggoda orang yang ahli ilmu dengan ahli ibadah itu bandingannya 1 lawan 1000. Nah, diingat-ingat 1 lawan 1000. 1 orang ahli ilmu dengan ahli ibadah yang berjumlah 1000. Ini setan lebih berat yang 1 tadi. 1 orang ahli ilmu yang tidur di rumah, 1000 orang yang ahli ibadah lagi sholat di musholla, di masjid dan sebagainya. Setan ini lebih berat menggoda yang tidur di rumah daripada yang sholat ibadah di masjid ataupun musholla. Paham ini Pak? Ini bandingannya. Maksudnya apa para hadirin? Maka di sini tadi saya ngambil ayat Al-Qur'an. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Qad ja'atkum mir rabbikum mau'izatum mir rabbikum. Maka di sini saya sampaikan kepada masyarakat, pada jamaah, bahwa Allah
Allah di dalam firman-Nya ini yang dipanggil ya ayuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina amanu, manusia ini. Qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum, telah datang satu mau'idah, satu pelajaran dari Allah, wa syifaa'un lima fis sudur, dan juga obat dari penyakit-penyakit hati. Obat untuk hati. Sudur, as-sudur ay al-qalbu, maksudnya hati. Wa hudan wa rahmatul lil mu'minin, dan juga petunjuk, rahmat untuk orang-orang yang beriman. Dalam ayat ini walaupun di depannya dikatakan ya ayyuhan nas, hai para manusia, di situ menghimbau kepada seluruh manusia, tidak peduli dia iman kepada Allah atau tidak, maka disampaikan bahwa telah datang apa? Pelajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang dimaksud ini apa? Al-Qur'an. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Mari kita ambil satu contoh. Satu perumpamaan. Di dalam musola ini ketika sholat berjamaah, katakanlah sholat aja 2 rakaat berjamaah. Ada makmum yang satu sebelum sholat memakai siwak dan yang lainnya tidak. Cuman satu orang. Maka orang yang sholat 2 rakaat dan sebelumnya memakai bersiwak dulu, ngerti siwak napa mboten, Pak? Siwak ora ngerti, tapi ya duduk sing engko ning musala nggawa sikat kula iki. Siwak, Pak. Kulo ki pas nggawa. Ora sombong cuma pamer. Kok sponsor? Ora pamer lho, Pak Main. Ini siwak. Pak Zainul dodol. Enggak. Sponsor. Nek sing dodolan kaya Pak Nyoto enak sponsor lewat sosmed, medsos, ya kan? Ya ini enggak, bukan pamer, bukan jual beli, bukan sponsor. Jadi ada satu orang sholat 2 rakaat, dia bersiwak sebelumnya, maka pahalanya itu lebih utama dibanding 70 rakaat. Sedang jamaah yang lain tidak, maka ini jauh terpautnya ma'asyiral hadirin, apalagi di bulan puasa. Loh, ini kalau di total ini Pak Main saya tengok tadi. Jadi sebelum sholat kok bersiwak terus. Lah nek tarawih ping 20, Pak, siwakan terus. 20 ping piro wisan? 70 rakaate piro? 20 berarti wis kalikan 10 aja. 10 kali 70. Ya sudah berapa? 700. Nah kalau 700 ini, Pak, yang tidak bersiwak tadi mengandalkan sholatnya saja, tidak memakai siwak, maka untuk mengejar 700 lempoh. Walaupun mulai bangun tidur lagi, bangun lagi, lempoh, gak dapat 700 kebaikan. Dicontoh nih, Pak. Bangun tidur, wudhu, sholat, sudah 2 ya. Habis sholat wiritan 3, habis wiritan pulang, habis pulang bangunkan anak, disuruh apa, sudah 5, habis itu belanja, masak. Gak cukup, sampai tidur lagi, sampai bangun lagi, gak akan cukup. Ini ilmu, gak akan cukup, lempoh. Wah, sing dadi kades piye, Pak? Podo. Kalau nggak punya ilmu, yang jadi kades pun kalau dihitung mau ke kantor desa niat untuk menolong masyarakatnya, setiap satu apa dibuatkan surah, yang miskin datang dibuatkan surah keringanan, yang tanahnya bersengketa dibuatkan surah. Coba ditengok nomor suratnya, nggak akan sampai
700 satu hari. Makanya untuk membalap untuk mengalahkan orang yang berilmu sulit, lempoh. Yang perempuan sama, lebih sibuk loh Pak perempuan sama, maka tidak akan sampai pahalanya. Tapi ada rahasia satu yang kalau mau insya Allah bisa mengalahkan. Kalau mau Pak, tak kasih tahu mau, bisa mengalahkan ahli ilmu ibadahnya. Mau saya kasih tahu. Kalau mau, ini ada contoh satu. Ini contoh tak kasih satu. Saya yakin si harus ngomong. Apa meneh dikai akeh. Nek kepingin ngalahne tangi turu, wudu, sholat, dikir, makan, terus lakukan dengan niat yang baik. Dan yang terakhir, setiap kedip baca bismillah, habis berkedip alhamdulillah, insya Allah kalah ahli ilmu. Sanggup Pak? Sanggup? Arep kedip bismillahirrahmanirrahim baru kedip tak. Bismillahirrahmanirrahim kedip tak. Bismillahirrahmanirrahim kedip tak. Kedip arang-arang nol. Lah ini bisa mengalahkan ahli ilmu. Baca bismillah sebelum berkedip, alhamdulillah setelah berkedip. Tapi yaitu hidupnya bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, gak mangan. Payah nggak mengalahkan orang ahli ilmu? Payah nggak? Payah. Ini masih sholat 2 rakaat. Yang tidak punya ilmu nggak akan bisa mengalahkan. Oh, Pak Main gue siwak Pak Kosim ora. Loh, Pak Kosim lah Pak, parah. Arep ngalahkan Pak Kosim gak iso. Kangelan. Pak Kosim ini mau tidur aja sudah khatam Al-Quran. Lu pahalanya piro nek dihitung. Khatam Al-Quran. Masya Allah. Makanya tadi ada satu hadis. Idza khatama ar-rajulu al-Qur'ana shalla alaihi situna alfi malakin. Kalau seorang laki-laki mengkhatamkan Al-Quran, maka shalla alaihi situna alfi malakin, 60.000 malaikat memohonkan rahmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yo gak level. Ini yang khatam Al-Quran. Mriki wonten sing pun khatam Al-Quran poso Ramadan ini. Wonten. Khatam dhewe mosok khataman sum-suman. Aku jus siji, awakmu jus loro. Jamaah Pak. Hah? Jamaah. Ini khatamnya sum-suman Mbak. Yang lain, khatamkan Al-Quran. Maka pahalanya itu sudah diraih. Mbak Qasim nek arep turu, napa sing diwaca? Kul huwallahu pintel lulas. Wah, Pak Qasim nggak bisa mengalahkan haji umrah saya. Saya sudah haji, saya udah umrah. Kecil. Pak Qasim setiap hari haji, setiap hari umrah. Lu kok bisa? Ya bisa. Wong kalau mau tidur baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dibaca 11 kali, pahalanya sama dengan haji dan umrah. Ini menunjukkan bahwa orang yang berilmu tidak akan dikalahkan dengan orang-orang yang tidak punya ilmu, walaupun segudang ibadah yang ia lakukan. Kenapa bisa begitu? Ya bisa. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka kalau kita sebenarnya mau kembali kepada Al-Quran, tapi kembali kepada Al-Quran jangan cuma kembali kepada Al-Quran dan hadis itu aja, jangan begitu. Maka di sini ada miftahul ilmi. Kalau kita mau membaca Al-Quran, Al-Quran itu syifa'un lima fis sudur. Al-Quran itu mau'idatun. Kita baca saja, kita membaca Al-Quran. Kalau kita baca walaupun sedikit, tapi membaca perlu
hayati. Membaca perlu dengan tajwid yang bagus. Ya kalau nggak bisa bagaimana? Ya belajar. Maka insya Allah akan menjadi kenyataan bahwa Al-Quran ini betul-betul menjadi mau'idhatun, pelajaran. Kita akan diajari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hambanya, melalui kejadian-kejadian di dunia kayak corona. Ini pelajaran untuk kita. Pelajaran. Kalau ada yang mengatakan itu musibah, berarti dia orang yang tidak beriman. Ya kalau orang mukmin memaknai penyakit yang seperti corona ini, maka ini adalah pelajaran, ujian. Kita mau naik ke kelas, nggak usah takut. Gitu loh. Hati-hati perlu, takut jangan. Sombong dengan corona apalagi. Kena corona tenang mampus ya. Ya nggak usah sombong, nggak usah takut, tapi hati. Dia hati-hati. Oh saya tadi pergi ke sana, oh nggak apa-apa, pulang habis itu terus mandi, insya Allah bersih. Insya Allah. Ini maka di bulan Ramadan ini kesempatan kita untuk mengumpulkan amal kita dengan pahala yang sebanyak-banyaknya. Orang ini diperintah. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban. Kan diperintah. Dengan yakin, dengan iman kita lakukan puasa, kita lakukan sholat tarawih, kita hidupkan malam Lailatul atau malam di bulan Ramadan, terkhusus malam Lailatul Qadar, maka di sini yang akan menimbulkan apa? Ampunan Allah diberikan kepada hambanya, rahmat Allah dicurahkan kepada hambanya, bahkan jaminannya dibebaskan dari api neraka. Loh ini loh, ini habis malam nuzulul Quran, ini menyambut Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar terkenalnya itu keluarnya malam ganjil di malam 21, 23, 25, 27 sampai 29. Lah tapi malam itu sudah habis jamaahnya. Wong ngarep Lailatul Qadar, berarti mulai pertama tidak mengharap Lailatul Qadar. Harusnya kalau kita berharap, kita hidupkan setiap malam di bulan Ramadan. Insya Allah ketika malam ganjil kita beribadah tetap kontinu kepada Allah, dan bertepatan malam itu Lailatul Qadar, kita juga mendapat hikmahnya sama dengan ibadah selama 1000 bulan. Loh begitu. Kalau sampai ketemu, alhamdulillah. Gak ketemu, yang penting kita pada malam itu tetap beribadah kepada Allah. Lah ini enggak. Mulai pertama semangat, waktu Lailatul Qadarnya keluar malah tidur, malah sibuk buat kue lho. Kok ya pahamen lho rasanya. Dia kok pahamen guys, kue bareng biasa. Masya Allah. Lah sedekah kuene digawe rene, lha iki kuene bar gawe dilebokno toples kanggo lebah kesuwen. Lailatul Qadar wis ilang. Ibu-ibu wis gak jelas blas. Yo nek gawe mau awan, ora usah turu gawe kuwe. Dadi sing bengi engko dikelongi sithik lah digawa ning musala, sisane digawe lebah. Wong lebaran berong dino lho Bu, jajane kok akeh. Lebaran lu gorong di lu Syawal 1 bulan penuh Pak Zin. Iya Syawalnya 1 bulan penuh, silaturahimnya 2 hari. Apa meneh? Udah 1 tahun. Ini corona. Dikaya alasan. Alasan silaturahim ning tetangga wis lah gak usah ado-ado engko kena corona, tapi metu ning Bangun Jaya ning di Casanova ya kurang ajar gitu. Iya. Arek cilik-cilik
Arek cilik-cilik apa bapake apa ibuke? Lah tau cilik-cilik bapak ibu ora kena pula. Astagfirullah, alasane ngenterke ning kono melok adus juga. Alhamdulillah min dzalik. Loh ini. Makanya ayo kita ramaikan bulan Ramadan, kita hidupkan. Salah satu yang ingin bertemu dengan Lailatul Qadar, mendapatkan malam kemuliaan, yaitu kita hidupkan malam-malam bulan Ramadan. Gak usah tekon Lailatul Qadar kaya apa to, Pak. Wis diomongi, itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya stop lah. Melakukan kebaikan selama 1000 bulan tidak akan terbayang untuk bisa dapat melakukan. Nggak akan terbayang 1000 bulan, 83 tahun umur kita aja paling nggak sampai. Tapi semua ini ma'asyiral hadirin, ayo kalau mau melakukan suatu kebaikan, tanyakan dulu sama yang ahlinya. Di sini ada Pak Kozim, ada Pak siapa menenang gini? Oh, Pak Sanyoto ini ya ulama ini, cuma ulama bagian perwedusan. Ahli ilmu, tapi ilmunya bagian perwedusan, persapian, lo tak sponsor nol Pak Nyoto ini. Terus permasakan, lo jalo masak apa? Sate, bawang panggang, ikan anu bergedel, ono kabeh. Gule, Pak Uyok ahli pengobatan ya? Ya Allah. Jadi ini sangat penting, penting. Jangan diremehkan ilmu. Makanya kalau ada Pak Kozim unyuk-unyuk ke musola, ngapain tuh Pak Kozim ini? Habis sholat kok gak pulang-pulang. Apa yang dibaca? Tanyakan. Baca apa Pak Kozim? Astagfirullah, astagfirullahaladzim. 100 kali. Nyapa? Dadak istighfar barang ping 100. Tanyakan. Ini ada pahalanya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka ketika kita mau melakukan kebaikan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita melakukan kebaikan, pahalanya sudah luar biasa. Ini cuma Bismillahirrahmanirrahim. Ada 10 hadis keutamaan membaca Bismillah yang tak sampaikan sedikit aja. Loh, kenapa tadi kok bisa mau berkat membaca Bismillah? Insya Allah bisa mengalahkan ahli ilmu pahalanya. Karena orang yang mau melakukan kebaikan, mensyukuri atas nikmat Allah dengan mengucapkan Bismillah dan Alhamdulillah tadi. Yang Bismillah saja kalau kita ucapkan, maka pahalanya ia diberikan pahala 400 kebaikan dengan membaca malah Bismillahirrahmanirrahim ngombe. Ini pahalanya 100 400 kebaikan. Nah, kalau 400 kebaikan ini kontinu kita lakukan dengan bismillah, maka kebaikan itu melebihi umur yang kita nikmati di dunia. Paham, Pak? Intinya apa? Ilmu. Maka kalau yang nggak punya ilmu, besok ditanya, apa yang kamu lakukan selama di dunia? Gak bisa jawab. Sholat apa? Sholat 5 waktu aja bolong. Sedekah apa? Paling sedekahnya cuma di bulan Ramadan, itu pun nggak tiap buktinya yang darus males. Sing darus lu males. Lah kok lu pas sing darus males yo wong gantian. Bar darus dene turu. Si oleh rong lembar turu, kancane sing suwi. Piye anake sing males sampai sing ora. Lah kok ngono Pak? Iya, coba mawon darus dhewe ning omah. Nek iso khatam. Jos. Enek sing ning khatam ning omah. Enek Pak Paidi. Darus ning omah, khatam. Begitu. Kamu pasien kok ngerti? Yo ngerti. Wong pasien dhewe ngaji ning omahe 3 tahun baru khatam. 3 tahun baru khatam.
Kulo ningali Mbah Pak. Pokoknya setiap Ramadan pasti khatam Al-Qur'an. Lah kulo njajal. Sing wingi oleh 10 juz. Tahun sesuk Ramadan oleh 10 juz. Tibake 3 tahun baru khatam. Lah sing kaya Pak Uyo kapan khatame? Kata-kata. Masya Allah. Naudzubillah min. Nah, ini berat, berat. Angin. Masyarul hadirin rahimakumullah. Maka kalau kita mengharapkan malam Lailatul Qadar dengan Al-Quran saja, insya Allah sudah cukup. Maksudnya apa? Melakukan kewajiban puasa, sholat 5 waktu, dan juga sholat sunat taraweh, tambah Al-Qur'annya ini yang akan mempermudah kita melakukan kewajiban itu. Insya Allah kalau mau membaca Al-Qur'an ini syifaul lima fis sudur. Nek atine angel dijak sholat, atine angel dijak apik ning wong maca Al-Qur'an. Niku ten tafsir niku maksudnya apa ya? Penyakit-penyakit hati ini lho, nek digawe maca Al-Qur'an iso ilang. Ngoten. Maka dengan ini kita ingat bahwa Al-Qur'an itu turun pada malam yang mulia. Malam apa? Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Turun di bulan yang mulia, diturunkan di bulan Ramadan. Turunnya Al-Qur'an di bulan Ramadan. Walaupun ada khilaf, ada perbedaan pendapat, tapi tetap di bulan Ramadan. Ada yang tanggal 12, ada yang tanggal 17, ada yang tanggal 27, ada yang tanggal 21. Itu banyak ulama versinya. Tapi yang jumhur, yang banyak ulama itu tanggal 17 Ramadan. Makanya ada nuzulul Quran. Diturunkan oleh malaikat yang mulia. Malaikatnya yang mulia yang menurunkan. Siapa? Malaikat Jibril. Malaikat ini yang berurusan dengan baginda Nabi, para nabi-nabi sebelumnya. Coba kalau yang menurunkan ini malaikat Israel. Malaikat nopo nih? Nyabut nyawa. Anu sik diparani tok Melayu. Kasih turun Al-Qur'an. Nyapa Israel? Harus nyabut nyawa karena tugasnya mencabut nyawa. Ya marane awake dhewe ya. Biasanya sing diparani arep mlayu ning ndi. Ini malaikatnya yang mulia yang menerima baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang termulia di antara nabi termulia. Berarti nabi yang lainnya nggak mulia? Bukan nggak mulia, cuma yang paling mulia. Sampai kalau kita bersaksi itu ada syahadat Rasul, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, bukan wa asyhadu anna Ibrahim Rasulullah, enggak. Nah, ini kan termasuk yang paling mulia, disejajarkan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka dengan Al-Qur'an ini, mari kita istiqomahkan untuk membaca Al-Qur'an, walaupun cuman sedikit lah, sedikit aja. Bismillahirrahmanirrahim, satu huruf dibalas dengan 10. Kalau Bismillahirrahmanirrahim itu jumlahnya 19 huruf, maka 10 dikalikan 19 berarti 190. Ini masih bismillah, belum lagi Fatihah. Terus piro pahalane? Ora iso ngitung sampean. Kalkulator jebol kayak gitu. Khatam Al-Qur'an. Ini masyarul hadirin rahimakumullah. Maka yang terakhir, ini bolak-balik masalah apa tadi? Protokol kesehatan ya disampaikan. Ya, itu adalah kewajiban Pak Kades, bukan kewajiban saya. Makanya Pak Kades terus menyampaikan itu. Nah saya apa? Ayo kita nggak usah sombong dengan penyakit itu, tapi jangan takut. Hadapi apa? Dengan bismillah. Kita hadapi dengan bismillah. Bu, eling bu,
Kita hadapi penyakit itu dengan bismillah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini punya kekuatan yang sangat besar, yang sangat dahsyat. Apa Pak Zainul? Ngaji ning ngomong. Ngaji ning ngomong kan kaketan bawa. Yo kula terus. Gawa tulisan, gawa buku ambek pena lho. Apa ta fadilah bismillah Pak Zainul? Ah, kok ning ngomah gitu. Nek ning kene tak sampeno lali maneh. Wong cinta dengan bismillah. Eleng Bu. Ngerti Bu? Ngerti pol. Sinetron wapal. Apa? Bismillah cinta. Cinta bismillah walaupun ribuan rintangan lho, dengan bismillah tembus. Pak Jen sing ngoten. Aku nek gak nonton Bu, gak iso cerak. Gak iso nyeramai sampean. Tadi sampai nonton lere. Masyaallah hadirin rahimakumullah, untuk itu ya mari tetap kita berhati-hati. Paling tidak kita melakukan sesuatu, kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim dan kita akhiri dengan alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.